Wajah-wajah orang Kristen itu mohon maaf seram-seram, ya kan, jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, naudzubillah. Shalom, ketemu lagi dengan saya Laum serta Balian di channel ini, tempat di mana saya berbagi pengalaman, pemahaman, dan pendapat tentang kehidupan pada umumnya dan tentang kekristenan. Video kali ini saya buat sebagai respon atas ceramah Ustadz Muhammad Khalifah Sinaga yang wajahnya berseri-seri, sebagaimana yang sudah banyak beredar di media sosial tentang isi ceramahnya yang bagi saya itu sudah menghina kekristenan dan juga sudah menghina orang Batak. Nah, selama ini sebenarnya saya termasuk orang yang tidak terlalu open dengan ceramah-ceramah yang menjelek-jelekkan atau menghina kekristenan. Sebab bagi saya, penghinaan seperti apapun atau dijelek-jelekkan seperti apapun kekristenan tidak akan menghina keyakinan itu dan juga tidak akan mengubah apa-apa terhadap kemantapan iman saya. Namun kali ini saya merasa sedikit terusik karena isi ceramah dari Ustadz Muhammad Khalifah Sinaga ini bukan lagi menyoal sisi perbedaan teologis, tetapi juga sudah merupakan penghinaan terhadap orang Kristen dan orang Batak. Paling tidak ada 3 hal yang kamu Ustadz Muhammad Khalifah Sinaga sampaikan dalam ceramahmu yang ingin saya komentari lewat video ini. Yang pertama, kamu mengatakan bahwa orang Kristen itu seram-seram dan jelek-jelek. Nah, saya tidak tahu sebenarnya orang Kristen mana yang kamu maksud, yang seram dan yang jelek. Kalau mengamati semua isi ceramahmu yang ada dalam video itu, yang kamu maksudkan adalah semua orang Kristen itu seram dan jelek. Saya malah ingin melihat dan mengenal seperti apa wajah ayahmu, yang notabene dia adalah orang Batak dan juga adalah orang Kristen. Sebab beliaulah orang yang paling dekat denganmu dan dialah adalah ayahmu. Dia adalah Kristen dan dia adalah orang Batak. Nah, pertanyaannya, apakah ayahmu seram dan jelek seperti yang kamu maksudkan? Saya tidak tahu. Nah, kalaupun ayahmu misalnya kamu anggap seram dan jelek, maka timbul 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu punya kepahitan yang luar biasa terhadap ayahmu sehingga kamu menganggap atau mengeneralisir bahwa semua orang Kristen itu sama seperti ayahmu, seram dan jelek? Nah, yang kedua, kalaupun ayahmu misalnya yang Kristen itu kamu anggap jelek dan seram, apakah kamu pantas menghinanya setelah kamu menjadi mualaf? Nah, menurut saya tidak ada korelasi langsung dan mutlak antara agama dan rupa manusia. Entah dia suku Batak, Jawa, orang Barat atau Eropa dan lain sebagainya. Sebab kamu sendiri bisa mencari, kamu mungkin bisa mencari di internet seperti apa wajah-wajah para pembuat teror, para pembuat bom, pengebom gereja, bom bunuh diri yang banyak terjadi di Indonesia ini selama ini. Dan bagaimana wajah-wajah para pembantai seperti ISIS yang notabene beragama Islam. Sehingga tidak ada korelasi langsung antara agama dengan rupa manusia atau wajah manusia. Nah, saya tidak melihat wajahmu sebenarnya secakep dan sebersinar artis Ari Wibowo yang notabene Kristen. Bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan artis Roy Marten yang sudah usia lanjut pun, ya, saya tidak melihat wajahmu secakep dan secerah Roy Marten. Lalu kamu mengatakan bahwa kamu berdiskusi dengan seorang bapak dan mengatakan kepadanya bahwa wajahnya seram, karena itu kamu takut melihatnya. Lalu pertanyaannya kemudian muncul, lalu bagaimana kamu mengajak dialog? Kamu berdialog dengan bapak tersebut kalau kamu sendiri takut melihatnya. Hal kedua yang ingin saya komentari adalah tentang inang-inang yang juga kamu sebutkan dalam video ceramahmu itu, yang kamu anggap seram, ya, tidak bercahaya, tidak bersinar-sinar seperti wajahmu atau seperti wajah orang muslim lainnya. Nah, mungkin kamu tidak tahu bahwa sebutan inang itu sebenarnya adalah sebuah penghormatan
kepada perempuan Batak pada umumnya, dan juga secara khusus kepada ibu-ibu orang Batak. Jadi inang-inang itu artinya ibu-ibu. Inang itu sendiri bisa menjadi sebutan pengganti kepada ibu yang melahirkan kita atau inung kita. Kemudian kepada mertua, ibu mertua, menantu perempuan, dan juga kepada anak perempuan yang kita sebutkan sebagai sebutan penghormatan, sebutan hormat dan sayang. Jadi meski ibu kamu bukan keturunan Batak, tetapi dia juga adalah inong atau dia juga adalah inang dalam perspektif orang Batak. Tetapi apapun latar belakang ibu kamu, apakah dia etnis Tionghoa, apakah dia suku Batak, Padang, Jawa, dan lain sebagainya, maka dia adalah inang. Ya, dia juga adalah inang karena inang itu adalah ibu. Sebutan bagi orang Batak. Jadi bisa ibu, bisa menantu, bisa anak perempuan, karena itu sebutan penghormatan sebenarnya terhadap perempuan. Nah, oleh karena itu menantunya, atau kalau kamu punya istri, maka istrimu akan memanggil dia inang. Ya. Kemudian ayah dari ayahmu, yaitu kakekmu, juga akan memanggil ibumu adalah inang. Ya, jadi meskipun dia etnisnya lain, tapi karena memang juga dia adalah perempuan yang pertama, dan juga karena dia juga punya suami orang Batak, maka ibumu adalah juga inang. Kalau yang kamu maksudkan itu adalah inang-inang yang berjualan di pasar-pasar, yang barangkali memang kadang terlihat lebih garang ya, karena terpengaruh oleh keadaan atau lingkungan pasar. Lalu apakah dengan situasi yang mungkin kadang-kadang terlihat garang itu, mereka dapat disebut sebagai wanita-wanita atau perempuan-perempuan atau inang-inang yang begitu jelek, seram, dan menakutkan? Dan tentu seperti apapun keadaan mereka, seperti apapun wajah mereka yang mereka tampakkan suatu ketika dalam keadaan tertentu, mereka tidak dapat mewakili semua inang-inang atau semua ibu-ibu atau perempuan Batak atau perempuan Kristen yang ada di dunia ini. Nah, lihatlah betapa gobloknya pernyataan itu. Satu hal yang harus kamu ketahui, bahwa inang-inang di pasar itu adalah perempuan-perempuan tangguh. Mereka berjuang dengan sekuat tenaga menghadapi tantangan berat demi memperjuangkan keluarganya. Mereka bukan tipe ibu-ibu yang hanya duduk ongkang-ongkang kaki menunggu gaji suaminya, yang hanya bisa merepet kalau suaminya tidak cukup membawa uang kepadanya, memberikan uang kepadanya, dan mungkin akan mencari lelaki lain ketika tidak puas dengan penghasilan suaminya. Inang-inang di pasar itu adalah pahlawan-pahlawan keluarga. Jadi karena inang-inang ini adalah pejuang tangguh dan pahlawan keluarga, mereka adalah orang-orang yang tidak pantas dihina. Ya, mereka adalah orang-orang yang pantas dihormati karena perjuangan mereka untuk keluarga mereka begitu luar biasa. Hal yang ketiga yang perlu saya komentari sebenarnya adalah bahwa kamu mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak teratur hidupnya. Sesuatu yang sangat funny sebenarnya, ya lucu gitu ya, karena sungguh pernyataan ini tidak mendasar, ya, dan datang atau keluar dari mulut seorang ustadz. Dan saya tidak tahu mengapa di Indonesia ini banyak sekali orang yang suka dengan ceramah-ceramah seperti Anda ini, ya, yang menjelek-jelekkan, yang mencela dan lain sebagainya, dan banyak penggemarnya dan banyak digemari di Indonesia ini. Sementara saya melihat ada ustadz-ustadz yang lain yang keindonesiaannya sangat luar biasa, saya lihat, kemudian adem gitu ya. Itu banyak, tapi kenapa orang-orang seperti Anda ini sangat laris manis di Indonesia ini? Saya tidak tahu. Nah, kamu tahu bahwa orang Eropa itu atau orang Barat itu yang mayoritas adalah Kristen, itu sudah sejak dahulu kala dikenal tertib dan disiplin. Mereka adalah orang Kristen, tertib dan disiplin, ya. Mereka patuh kepada hukum dan ketetapan dan peraturan. Bahkan dapat dikatakan sebenarnya bahwa orang Asia itu, ya termasuk Indonesia sebenarnya, dapat dikatakan kita ini belajar ya disiplin dari mereka, belajar budaya antri dari mereka. Ketika saya masih lajang, saya melihat ketika ATM baru mulai banyak, ya belum banyak tapi sudah ada beberapa di Indonesia, saya melihat orang yang saling serobot untuk masuk.
ya, itu tahun-tahun ya sekitar 20 tahun yang lalu, ya. Orang masih belum tahu disiplin, ya. Masih main serobot aja, masuk antri di depan ATM misalnya. Tapi kalau kita lihat sekarang memang sudah sangat tertib. Sudah tahu budaya disiplin, sudah tahu keteraturan, sudah tahu budaya antri. Nah, saya melihat bahwa orang Asia itu belajar dari orang Eropa yang notabene Kristen, ya. Alkitab sendiri mencontohkan keteraturan atau sistematisnya dalam menarasikan sejarah atau kisah dan juga pengajarannya. Sama seperti kisah Yesus yang dinarasikan dengan sistematis, ya, dan juga sejarah yang lain dinarasikan secara sistematis, ya, secara teratur, secara tersusun dengan baik, bukan lompat-lompat di sana satu ayat, di sini satu ayat, ya. Karena itu orang Kristen sudah terbiasa dengan keteraturan mestinya. Jadi kalau misalnya kamu katakan bahwa orang Kristen itu hidupnya tidak teratur, itu sungguh sesuatu hal yang tidak mendasar. Sepertinya Anda belum sarapan atau belum makan ketika Anda sebelum ceramah. Makanya ucapan-ucapan Anda itu menjadi ngaur kemana-mana. Atau mungkin Anda baru saja minum sesuatu yang dari cairan yang dari Arab sana dan dicampur dengan susu. Saya tidak tahu.